Jadi dari segi proses kebijakan publik ini sudah benar. Iya. Ya, nah kan ini kenapa kok yang nyinyir, yang ngomong, yang Masih apa lagi ini, nyinyir ya, gitu ya. nggak lihat bahwa ini sudah dilakukan dengan proses kebijakan yang benar gitu. Optimisme ini akan tetap Saya sesuai sangat rencana. optimis. Sesuai rencana. Saya akan sangat optimis IKN ini akan jadi. Sahabat Monitor Indonesia, apa kabar semua? Pro kontra ibu kota negara yang telah direncanakan Presiden Jokowi di Penajam, Kalimantan Timur masih terjadi di ruang publik. Kali ini kita akan membahas dan berbincang dengan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Adrino Caniago. Apa kabar Bang Andre? Kabar baik. Ya, terima kasih hadir di studio Sama-sama. Monitor Indonesia, Bang. Senang sekali bisa ketemu lagi. Iya Bang, kita ini pro kontra tentang IKN nih di Kalimantan Timur. Ini masih terjadi hingga saat ini. Sementara Agustus Pak Presiden Jokowi menyatakan sudah mulai akan startup untuk melakukan pembangunan di sana. Gimana Bang melihatnya Bang? Pro kontra itu pasti akan terjadi. Ya. Apalagi untuk sebuah proyek pembangunan yang besar skalanya. Iya. Itu nggak akan pernah nggak ada yang kontra, pasti akan ada yang kontra gitu ya. Jadi kita yang penting adalah bagaimana memahami kontranya ini. Ya. Kenapa ada suara kontra ya? Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah menelaah substansi argumentasi dari yang kontra ini, mana yang bisa diambil sebagai masukan, catatan kritis, mana yang sebetulnya ya itu untuk sekedar melampiaskan kritik ya, tapi bukan kritik yang mendasar. Ya, itu biasa ya. Namanya di sebuah negara yang majemuk ya, politiknya majemuk ya. Apalagi ada oposisi, baik oposisi resmi maupun yang tidak resmi, itu pasti adalah suara itu pasti akan muncul. Ya, jadi nah, tapi bagi kita semua yang penting adalah melihat alasan-alasan yang masuk akal, yang bisa diukur dari suatu rencana pembangunan. Nah, begitulah mestinya cara melihat pembangunan ibu kota Nusantara ini ya. Kita lihat apa alasan-alasannya, apa pertimbangannya, apa perhitungan-perhitungannya ya, termasuk dari segi anggaran, dari segi waktu ya. Di samping alasan-alasan strategis ya dan sebagainya itu. Nah, itu yang penting kan? Ya. Iya, Bang Andri, ini kan sudah ada undang-undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 2022. Apakah memang pro kontra ini masih perlu terjadi lagi atau seperti apa? Apakah ini nanti bisa jadi penghambat pembangunan IKN sendiri itu, Bang? Nah, itulah yang harusnya kita semua heran ya. Alasan-alasan sudah diekspos. Ya. Alasan yang cukup jelas kenapa kita perlu membangun IKN, kenapa kita perlu memindahkan ibu kota, itu kan sudah diekspos berulang-ulang. Iya. Ya. Nah, setelah itu sudah keluar juga undang-undang. Iya. Ya. Yang mengesahkan ini sebagai proyek negara. Ini bukan proyek pemerintah, proyek negara. Proyek negara ya. Karena keluar dalam bentuk undang-undang. Iya. Ya, undang-undang adalah produk negara. Ya, dibicarakan, dibahas bersama oleh pemerintah dan wakil rakyat di DPR, lalu diputuskan oleh DPR, ya, dan lalu disahkan. Maka ini sudah komitmen negara. Lalu apa ya lagi yang mesti dimasalahkan, kan begitu kan? Nah, tetapi kalau pada tahap seperti itu ada kritik atau masukan, mestinya masukannya untuk menjaga, mengantisipasi supaya jangan menyimpang. Menyempurnakan perencanaan di tingkat perencanaan teknis, ya mestinya seperti itu. Kalau kritik itu Bang untuk membatalkan seperti apa Bang? Kalau Abang melihat seperti itu, batalkan. Nah, itu kritik emosional, itu kritik yang tidak mendasar namanya ya. Ya, karena alasan membatalkan itu sejauh yang saya dengar ya beberapa kali, walaupun orangnya berbeda-beda, nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya? Nggak ini alasan pembatalannya itu apa.
termasuk yang alasan untuk menunda, ya. Kan dua hal itu. Pembatalan berarti ya ini nggak perlu, ya. Dibatalkan, nggak perlu kata mereka, kan begitu kan. Nah, tapi ada juga yang ya memang perlu, tetapi bukan sekarang saatnya, mintanya ditunda, kan begitu. Dua-duanya sebetulnya hampir sama saja, ya. Soal pembatalan jelas alasan-alasannya nggak cukup mengimbangi alasan-alasan untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN ini. Tidak cukup, karena ada belasan alasan, ya, untuk sampai pada keputusan pemerintah dan kemudian disetujui oleh DPR membangun Ibu Kota Nusantara atau memindahkan ibu kota ini. Ya, apa alasannya? Ya, karena untuk pemerataan pembangunan, ya sekaligus untuk keadilan. Lalu ya kita tidak pernah dan belum pernah punya kota publik, kota yang betul-betul melayani publik, kota yang kita bangun sendiri. Kita nggak punya. Ya, semua kota-kota besar yang kita punya itu adalah kelanjutan dari kolonial yang kemudian tidak terkelola dengan baik, makin kualitasnya makin memburuk. Maka ya perlu dong kita punya kota yang bisa kita banggakan, yang membuat kita sejajar dalam hal kepemilikan kota dengan negara-negara lain. Negara-negara lain punya kota-kota bermutu, ya, negara kecil, negara sedang punya, ya, yang dimana sistem transportasinya, drainasenya, bahkan pelayanan-layanan publiknya segala macam. Indonesia nggak punya. Nah, harus punya. Negara besar seperti ini masa nggak punya kota yang dibangun sendiri, ya kan? Iya, Bang. Nah, seberapa penting sih, Bang, sebenarnya IKN ini segera direalisasikan, Bang, di tengah apalagi kita masih baru selesai pandemi COVID-19, Bang? Sebetulnya kalau kita lihat proses dan keputusannya itu, ini bukan keputusan yang dipaksakan atau tergesa-gesa. Kalau terpaksa atau tergesa-gesa, ya tentu ketika tahun 2019 atau 2020 itu undang-undang udah draftnya, rancangannya udah dikirim oleh Presiden ke DPR. Tapi bahkan pemerintah sengaja menunda, yang menahan draft itu, surprise-nya itu, karena keadaan kita sedang dapat bencana COVID. Nah, setelah COVID mereda, cenderung makin menurun, barulah pemerintah mengirim, kan begitu. Jadi tuduhan yang mengatakan ini dipaksa, kan menurut saya tuduhannya juga mengada-ada. Ya. Nah, kenapa juga sekarang diputuskan? Kalau sebuah rencana strategis yang besar, tidak ada yang berani mengambil inisiatif, memulai, nggak akan jadi-jadi. Itu hanya akan jadi mimpi, wacana. Nah, wacana pindah ibu kota ini sudah lebih dari 10 tahun. Ya, seingat saya sejak tahun 2005-2006 wacana ini. Nah, itu bisa kita track di Google, ya. Di TV-TV, ya, orang membicarakan itu, ya. Setiap musim mudik Lebaran orang ngangkat wacana pindah ibu kota. Ketika Jakarta banjir itu ada tinggal kita track itu sejak tahun 2005, 2005 dan seterusnya, 2006, 2007 sampai seterusnya. Bahkan di zaman Pak SBY wacana ini diwacanakan sendiri oleh Pak SBY. Masalahnya tidak ada kajian yang dibuat, kan begitu. Oh, tidak ada kajian waktu nggak itu? Ada. Harusnya wacana kalau udah jadi wacana publik tiap tahun rutin dibicarakan, bahkan kadang-kadang 2 kali setahun. Dan ketika terjadi masalah arus mudik yang luar biasa, dengan korban hampir 1.000 orang meninggal konyol di jalanan warga kita. Nah, itu pembicaraan masuk ke dalam pembicaraan pindah ibu kota di berbagai media TV nasional waktu itu, ya. Nah, terus tiba-tiba ada lagi banjir, biasanya bulan akhir Januari atau awal Februari, kan, muncul lagi wacana itu, dibicarakan lagi, diperbincangkan oleh para pakar dan sebagainya. Nah, tiap tahun, terus kalau udah tiap tahun seperti itu, tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah berinisiatif membuat kajian. Nah, kajian itulah begitu pemerintahan Pak Jokowi JK jalan, kajian itu langsung dilakukan, inisiatif itu, untuk dilihat sejauh mana wacana itu layak dipertimbangkan. Nah, itu prosesnya. Maka 2005 dilakukan kajian, 2006 kajian awal itu jadi,
dilihat-lihat oleh Presiden, kemudian Presiden menghubungkan dengan pengalamannya ketika mengurus kota Jakarta, ketika jadi gubernur DKI. Betapa memang mengurus Jakarta ini nggak mudah. Nggak mudah itu disadari karena tekanan penduduk yang luar biasa, urbanisasi di Bodetabek. Itulah yang menjadi sumber masalah transportasi, kemacetan, banjir, sampah dan segala macam, polusi. Nah, di situ Presiden berpikir, wah ini memang wacana ini perlu diseriusi, direspon dengan serius. Keluarlah perintah selanjutnya, kaji lagi. Itulah keluar lagi perintah kajian kepada Bappenas. Jadi dari segi proses kebijakan publik ini sudah benar. Ya. Nah, ini kenapa kok yang nyinyir, yang ngomong, yang apa ini, nggak lihat bahwa ini sudah dilakukan dengan proses kebijakan yang benar gitu. Padahal dulu ketika wacana itu muncul, nggak ada penolakan. Ketika zaman Pak SBY misalnya kan wacana ini muncul, kenapa kok nggak ada kritik protes? Oh nggak usah, jangan, nggak perlu. Kenapa nggak ada ketika itu? Malah muncul ketika sudah ada kajian serius. Hasil rekomendasi dari hasil kajian. Nah di sini nggak masuk akalnya apa penolakan itu, termasuk juga yang meminta ditunda. Nah kenapa harus ditunda? Apanya yang membuat penting ini ditunda? Oh soal anggaran? Enggak, ini anggaran pembangunan ini untuk 20 tahun lebih. Kan sudah disusun step-stepnya ya, di lampiran undang-undang itu sudah dimasukkan. Ini pembangunannya sampai 2045. Kalau dimulai sekarang, ya, itu artinya juga kalau dimulai sekarang dan itu ditargetkan finalnya itu 2045, itu kan cuman rata-rata anggaran per tahunnya cuman berapa? Kalau katakanlah ini 460 triliun atau 500 triliun untuk 22 tahun. Bagi rata aja berapa? Setahun ya. Nah dari situ kemudian kan nggak semuanya itu dibangun oleh pemerintah. Dibangun dari APBN gitu. Iya, tidak semuanya dibiayai dari APBN karena otomatis kalau ini kawasan intinya sudah dibangun, otomatis kawasan penunjang ini orang akan antri untuk ikut berpartisipasi, invest, bangun rumah. Saya bangun rumah sakit katanya. Mohon izin saya bangun rumah sakit. Ada lagi yang datang, saya mau bergerak di bidang pendidikan, izin saya mau bangun universitas, saya mau bikin mall gitu. Itu otomatis akan datang orang berebut membangun yang juga kebutuhan publik yang bisa disediakan oleh mekanisme pasar. Yang penting kawasan inti ya memang harus dibangun oleh negara, oleh pemerintah, harus pakai APBN. Gitu. Tapi awalnya Bang Andri, itu kan awalnya pemerintah menyatakan tidak perlu menggunakan APBN gitu karena akan ada investor masuk ke sana. Terus akhirnya SoftBank yang dari Jepang itu akhirnya mundur. Tapi saya dengar juga beberapa hari terakhir ini Bang, itu investor dari Arab Saudi itu sudah mengucurkan dana 150 triliun Bang untuk IKN ini. Itu semua wacana-wacana yang menyesatkan itu. Ya. Yang bilang apa SoftBank nyiap dana 1.000 triliun, ini datang lagi yang dari Timur Tengah katanya berapa 1.500 triliun, 150 triliun. Yang kalau yang 150 triliun masih masuk akal ya, artinya memang bisa digunakan, artinya bisa dibuka kesempatan untuk itu. Tapi 1.000 triliun buat apa? Ya, tapi itu dananya itu SoftBank itu kegeeran, SoftBank kegeeran ya, dan orang yang mempolitisasi juga ngaco, ngawur. Lah untuk total semua cuman 500 triliun untuk 23 tahun. Ya. Terus dia merasa kegeeran, dia akan invest 1.000 triliun. Ya kita nggak butuh 1.000 triliun. Yang untuk swasta itu paling banyak total nanti dibutuhkan 300 triliun berarti, atau 350 triliun. Dan itu apa? Ya secara bertumbuh sampai nanti tahun 2040 atau 2045. Jadi apa masa kegeeran orang kita nggak perlu kok dia merasa ini. Gitu. Oh, gitu ya. Terus bilang kamu mundur. Mundur apa? Maju aja belum kok bilang mundur. Iya. Kan begitu. Dengan adanya informasi seperti tadi itu Bang, 150 triliun dari Arab Saudi itu, katanya dananya itu udah sampai di Indonesia, mungkin pas lah, mungkin seperti kata Pak Jokowi kan Agustus sudah mulai starting kan, untuk mulai pembangunan gitu. Ini ke depan ini seperti apa sih Bang sebenarnya? Dulu kan
Abang itu kan dulu kalau saya ingat itu di ketua Visi Indonesia 2033. Ya, 2033. Ya. Itu dulu, Abang dulu udah selalu nyatakan itu bahwa ibu kota negara harus pindah ke Kalimantan, gitu kan? Betul. Walaupun Kalimantannya dulu kan belum ini. Ya. Itu gimana Bang ini? Korelasinya antara visi Abang 2033 itu dengan yang terjadi sekarang 2045 ini, Bang? Karena kita meyakini dari kajian awal ketika di tim Visi Indonesia 2033, pindah ibu kota atau membangun ibu kota baru itu harus ke tengah-tengah Indonesia. Ke tengah ya? Ya. Nah, tengah-tengah Indonesia itu ya Kalimantan. Pilihannya udah Kalimantan. Kalimantan. Ya? Tinggal dikaji lebih lanjut, nanti Kalimantannya di titik mana, itu yang perlu dikaji lebih jauh. Jadi betul, kami sejak launching 9 Desember 2008 ya, kita launching di Executive Club Hotel Hilton, ketika itu namanya masih Hotel Hilton. Teman-teman media juga hadir ketika itu, beberapa tokoh juga hadir. Langsung kita bilang usulan pemindah ibu kota ke Kalimantan, tapi kita nggak nyebut kota tertentu, belum sebut provinsi mana gitu. Belum, karena itulah cara kerja ilmiah masih seperti itu. Kalau alasannya cukup untuk di sini, ya pernyataan harus sampai di sini aja, nggak boleh berlebihan. Nah, kemudian setelah itu kebetulan kan, ya sejak 2008 itu ya kan kami terlibat dalam merespon wacana-wacana yang tiap tahun di TV itu, ya. Nah, tetapi di zaman Pak SBY kita berharap Pak SBY akan mengeksekusi, memulai dengan kajian, tapi sampai Pak SBY selesai nggak ada eksekusi. Ya kita bahkan sempat datang ke kantor staf khusus presiden ketika itu untuk minta apa sih yang sudah disiapkan. Oh, ternyata nggak ada. Lalu kita minta waktu memaparkan ide kita. Mereka dengar waktu itu Pak Dr. Felix Wanggai yang menerima, karena memang staf khusus bidang otonomi daerah beliau. Yang kabarnya beliau yang ditugaskan. Ya ada. Nah, itu saya lupa tahun itu, mungkin tahun 2010 atau 2011, saya lupa ya. Nah, udah. Waktu berjalan terus, wacana ini keluar terus setiap habis lebaran. Ketika harus mudik, ketika banjir Jakarta muncul terus, sampailah akhirnya di 2014. Nah, sebelum 2014, 2012 sampai 2014, Gubernur DKI adalah Insinyur Joko Widodo, mantan wali kota Solo kan? Nah, beliau ini merasakan di mana Jakarta itu, tekanan terhadap kota Jakarta yang membuat memang sulit dibenahi, walaupun ya bukan berarti di ini kota nggak bisa hanya diselesaikan dengan membangun ibu kota atau pindah ibu kota, ya. Tapi Pak Jokowi ini sadar, merasakan ini untuk membenahi Jakarta, ini bebannya harus dikurangi. Maka fungsi ibu kota di kota Jakarta harus dipindahkan, biarkan dia menjadi kota bisnis saja. Nah, begitu tekanan terhadap Jakarta berkurang, Jakarta dibenahi, Jakarta akan menjadi kota bisnis yang lebih hebat. Itu pengalaman. Nah, setelah jadi presiden, beliau kan langsung perhatiannya ke luar Jawa. Pertama pergi ke Papua kan? Waktu itu Bang Andrinov itu kepala Bappenas waktu itu. Nah, kebetulan itu ya Tuhan yang ngatur, saya di tahun pertama beliau menjadi kepala Bappenas. Nah, tapi ini inisiatif Pak Jokowi sendiri, pergi langsung perhatiannya ke luar Jawa, ke pinggir. Kunjungan pertama ke Papua, ya kan? Berikutnya kunjungan lagi ke daerah kemana? Ke Aceh. Ini menunjukkan beliau ini ingin tahu Indonesia ini seperti apa. Nah, dari kemudian kunjungan muter-muter di tahap pertama, di awal-awal masa jabatan itu, beliau makin tahu. Ini pembangunan Indonesia memang timpang. Ini daerah luar ketinggalan sekali, apalagi ke timur ketinggalan sekali. Nah, saya masuk di Bappenas, saya diam-diam saya lakukanlah kajian untuk merespon wacana yang bertahun-tahun itu. Diam-diam saya ini kan, ya bahkan sebetulnya sebelum Presiden Jokowi dilantik, ketika masih di rumah dinas Gubernur DKI, udah terpilih, ya kami mengadakan pertemuan khusus dengan beliau, kita sodorkan. Ini tentang ibu kota negara baru. Judul naskah itu membangun epicentrum baru di Kalimantan. Tapi udah fix Pulau Kalimantan waktu itu memindahkan, membangun epicentrum Nusantara di Kalimantan. Itu atau kira-kira kita memindahkan epicentrum pembangunan epicentrum Nusantara ke Kalimantan. Kira-kira itulah gitu. Nah itu ketika
Pak Jokowi masih di rumah dinas gubernur tapi udah terpilih jadi presiden, cuman belum dilantik. Nah, karena saya melihat sinyal dari beliau untuk membenahi Indonesia dengan pendekatan pemerataan keadilan antar wilayah, ya udah begitu apa ya, kita diam-diam kita lakukan kajian awal. Memang karena ini kan nggak ada di dalam kampanye, nggak harus ada, ini kan program. Yang di dalam kampanye itu kan visi besar yang penting. Nah, visi besar Pak Jokowi itu udah jelas, membangun dari pinggir, membangun dari desa, membangun luar Jawa. Ya, nggak perlu disebut proyeknya ini itu enggak. Tapi itu yang kan ditindaklanjuti dengan proyek-proyek yang harus direncanakan oleh Bappenas. Sebelum membuat rencana dikaji, kan begitu. Jadi proses yang seharusnya dilakukan. Nah, mulai kajian kan. Kajian ini lalu wacana muncul lagi. Saya sudah membaca, nanti wacana akan muncul lagi, dan ini presiden kita ini seorang eksekutor pasti akan direspon, akan diminta dasarnya gitu. Udah nyambung di situ. Kajian awal Bappenas ya sampai ke presiden suruh kaji lagi. Kaji lebih lanjut. Pindah kemana? Pasti ya. Lalu keluar rekomendasi berikutnya. Memang pindah ke Kalimantan. Habis itu kaji lagi, lokasinya di mana? Kaji lagi ya. Pas kaji lagi itu termasuk presiden sendiri keliling-keliling di Kalimantan itu. Melihat aspirasi, ngecek aspirasi masyarakat Palangkaraya ketika itu kan. Karena presiden udah tahu ini Palangkaraya ini nggak layak. Kalimantan Tengah ya? Iya, nggak layak karena rawan kabut asap, daerahnya flat, rawan banjir kan, rawan tenggelam. Bukannya dulu Pak proklamator kita kepengen ke Palangkaraya. Tapi saya yakin kalau Bung Karno itu hidupnya sekarang atau tahun 2010 pasti beliau akan mencabut usulan itu. Ya, mungkin usulannya akan bukan lagi ke Palangkaraya, bisa jadi ke tempat yang sekarang, bisa jadi ke Sangatta, bisa jadi ke Sangkulirang itu di Kalimantan Timur. Saya yakin akan di sekitar itu. Dari kajian Abang divisi 233 itu Pak, 2033 itu memang posisinya itu ibu kota negara itu ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan. Kajian awal itu kita waktu itu menjajaki lokasi yang di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Makanya di logo kita yang kita buat tahun 2008 itu udah ada bulat besarnya, ya, bulat kota ibu kota, usulan ibu kotanya sudah ada. Letaknya di pinggiran Kalimantan Selatan, dekat ke Kalimantan Timur. Ya, karena memang di situ hasil pengamatan sementara termasuk dari lapangan tanahnya bagus, lebih keras, dekat ke sumber air karena pegunungan Meratus kan dekat situ. Nah, tapi kemudian kajian lebih lanjut ya, setelah mengkaji berbagai macam aspek yang lebih banyak lagi, lebih komprehensif. Nah, di zaman Pak Profesor Bambang Brojonegoro mengerucut ke lokasi yang sekarang. Saya juga sempat ketemu untuk konfirmasi kenapa nggak ini. Lalu Pak Prof Bambang karena beliau memang ahli ekonomi regional, saya apresiasi pertimbangan keahlian profesional beliau itu. Masuk akal karena ini dekat dari dua kota pendukung, Balikpapan dan Samarinda, dan sedang dibangun ketika itu jalan tol belum selesai. Masuk akal. Jadi itu mendukung kelancaran pembangunan. Nah, dibanding dengan lokasi yang kita ancar-ancar yang memang agak serba jauh. Dari Banjarmasin masih jauh, dari Samarinda masih jauh, dari Balikpapan juga masih jauh. Kecuali kalau negara ini punya uang banyak, udah brek bisa langsung jalan akses tol ke sana, dari Banjarmasin, dari Samarinda, dari Balikpapan bikin bandara, tapi investasinya besar sekali. Itu berapa dulu perkiraan investasinya itu Bang, waktu Abang pergerakan itu? Kita waktu itu melakukan perhitungan awal hanya untuk kawasan inti, kawasan ibu kota pemerintahnya itu. Ketika itu 100 triliun. 100 triliun ya? Ketika itu. Tapi nggak jauh berbeda dengan perkiraan sekarang ini kan, untuk membangun kawasan inti itu kan sekitar 200 triliun. Ya. Yang betul-betul kawasan yang harus dibangun dengan anggaran negara. Yang namanya kawasan inti ibu kota itu sekarang ini menurut konsep rencana yang sekarang. Nah, tetapi karena dihitung juga biaya untuk menumbuhkan kawasan pendukung, kawasan penunjang, maka dia total menjadi 466 triliun. Ya, kalau dibulatkan ke atas taruhlah 500 triliun. Tapi itu kan kawasan penunjang, kawasan pendukung yang dibiayai sendiri oleh pihak yang
bisa menjual jasa, menjual apanya, kan begitu. Ya misalnya swasta mau bangun rumah sakit, ya dia harus invest dong. Dia mau bangun sekolah universitas top yang hebat, ya itulah yang dihitung. Nah, ada lagi yang mau bangun mall misalnya, ya mau bangun apa gitu, ya itu yang apartemen, ya itu yang. Nah, karena dihitung dengan itu, maka dia menjadi 466. Oh, udah include itu ya berarti? Iya. Berarti investasi juga ya? Betul. Jadi yang dari 466 itu, yang kira-kira yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu sekitar total 200 triliun. 200 triliun kalau 20 tahun. 20 tahun. Satu tahun cuma berapa? Cuma 10 triliun. 10 triliun ya? Kalau diambil rata-rata. Per tahun ya? Iya. 10 triliun per tahun, anggaran APBN 2.200 triliun enggak pengaruh untuk belanja yang lain. Nah, kita memang pakai hitungan rata-rata. Tetapi tentu saja untuk 3 tahun pertama, 4 tahun pertama tentu agak dikonsentrasikan. Ya, tapi itu biasa dalam strategi pembangunan. Besarkan di sini karena di prioritas, tapi nanti kan anggaran untuk ini mengecil setelah itu, kembali lagi ke anggaran yang lain. Kan begitu strategi anggaran itu. Ya. Terkait dengan investor Bang, ke IKN ini Bang, ini kan investor kita ini banyak yang ragu sepertinya gitu. Gimana itu Bang? Yang ragu itu bisa jadi sebenarnya dia nggak serius, yang kedua dia pura-pura ragu. Pura-pura ragu ya. Sekarang ini aja udah banyak yang ngantri kok. Banyak ngantri? Iya. Jadi kalau investor ini, kalau saya sih menurut hitungan akal sehat saya nggak perlu dikhawatirkan mereka nggak mau. Kalau sudah ditaruh di situ gula, magnet, mereka akan antri. Gitu. Nah, bayangkan ini dengan uang 100 triliun misalnya untuk 4 tahun pertama akan jadi sebuah bangunan-bangunan dasar bagi kota modern. Pastilah daerah pinggiran itu diincar. Ini mau bangun apartemen, ini mau bangun tempat wisata, ini mau bangun apa, ini nggak jauh dari situ mau bikin universitas, rumah sakit. Itu pasti nggak mungkin. Ya, orang itu akan nonton aja. Yang nggak punya uang pun, itu investor yang punya uang cuma dikit, itu ngiler dan siap-siap cari bank yang mau dukung itu. Itu. Buat saya orang yang nyinyir, rasa ngomong gitu, ngeritik, nanti investor nggak mau bagaimana? Tahapannya itu, tahap pertama adalah membangun kawasan inti dengan anggaran negara. Nah, setelah itu pasti investor akan datang, akan ngantri. Sekarang aja udah mulai ngantri kok. Saya tahu kok. Ada juga yang nanya-nanya ke saya, ya tapi bukan urusan saya. Bang, ada kekhawatiran juga ini Bang, kalau nanti Pak Presiden Jokowi 2024 kan ini tidak jadi presiden, ini nanti akan digagalkan IKN ini Bang, gimana Bang? Ya sama aja dengan yang tadi, ya kekhawatiran itu kekhawatiran yang besar-besarkan dan berlebihan, ya buat apa nakut-nakutin masyarakat, kemudian masyarakat jadi terbawa kecemasan, tapi oleh rumor, oleh halusinasi. Sekarang kita kembalikan aja ke hitungan-hitungan objektif. 2024, ya, artinya 3 tahun lah dari sekarang. Dan anggaran disediakan rata-rata 25 triliun. Dengan 75 triliun itu dasar dari ibu kota ini, kawasan kota ini itu udah terbangun. Ya, bahkan bisa jadi 4 tahun. Karena kan anggaran 2025 pun kan direncanakan 2024. Ya, taruhlah nanti oleh pemerintahan baru di pertengahan mau dibatalkan, tapi nggak bisa. Kalau sudah berupa kontrak-kontrak kerja dengan kontraktor, dengan vendor, itu kan nggak bisa dibatalkan. Ya, artinya 4 tahun anggaran itu akan dibelanjakan secara efektif sesuai dengan sudah direncanakan. Artinya sekitar 100 triliun. 100 triliun ya, kalau kita kawal dengan baik, ya, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menyalahgunakan, itu jadilah kota. Jadi ibu kota ya? Ya, yang kota kawasan pemerintahan itu jadi. Itu apa masalahnya? Undang-undang IKN kan sudah ada, Pak. Nah, itu satu. Undang-undang ini masih bisa dibatalkan, Pak? Nah, itu satu lagi ya. Tadi kan saya jelaskan dari segi kemampuan anggaran, kapasitas negara. Yang tidak sebetulnya mengganggu belanja-belanja yang lain. Ya, karena APBN kita rata-rata kan sekitar 2.200 triliun. Ya, kalau cuma kepake 25 triliun, ya kecil lah. Nggak punya pengaruh signifikan terhadap belanja kesehatan, pendidikan, menurut saya enggak. Ya, karena anggaran untuk belanja infrastruktur aja tiap tahun itu lebih dari 100 triliun.
Anggaran PU itu kan 100 triliun. Iya. Tambah lagi anggaran perhubungan 50 triliun. Itu udah 150 triliun tiap tahun. Memang harus dialokasikan. Iya. Ambil dari dua kementerian itu aja udah selesai urusan kan. Jadi apa yang harus dicemaskan kan gitu. Nah ini dari segi kapasitas belanja negara, nggak perlu dikhawatirkan. Iya. Ya. Nah kemudian kembali ke soal undang-undang. Iya. Undang-undang ini produk negara, bukan produk pemerintah. Udah komitmen negara. Jadi kalau ada yang ingin membatalkan, panjang ceritanya. Ya termasuk pukulan balik politik kepada partai-partai yang ikut mendukung mengeluarkan undang-undang itu. Ya. Sebagai undang-undang itu sudah kuat, kemudian kalau ada upaya untuk membatalkan, dan yang membatalkan itu adalah orang yang politisi partai yang tadinya melahirkan, dia akan dihukum oleh masyarakat, akan dapat sanksi politik sebagai partai yang pelin-pelan tidak konsisten. Sudah didukung adanya undang-undang ini, undang-undang IKN, tiba-tiba 2024 ditarik lagi. Ditarik gitu kan. Itu patut dikecam rame-rame sebagai partai politik yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian. Ya. Jadi saya dari segi politik pun saya optimis, ya, ini akan lanjut. Akan berlanjut. Akan lanjut. Ya, nggak masuk akal ya kalau ini. Oh, ada yang bersuara, itu sah saja, mereka memang posisinya di situ. Orang mereka posisinya di oposisi kok. Iya. Satu lagi ya oposisi yang tidak resmi. Kan kalau kita identifikasi orang itu aja. Tapi kalau mau ya memang untuk mengkritik, mengoreksi, ya debatlah secara terbuka, secara akademik, secara ilmiah. Ya. Biar publik nonton apa alasan penolakan. Apa alasan untuk membatalkan? Abang optimis ibu kota negara ini akan terrealisasi? Kalau saya sangat optimis, ya, karena alasan-alasan untuk membangun IKN ini atau memindahkan ibu kota ini tidak bisa dipatahkan dengan alasan-alasan yang selama ini diwacanakan, ya, dibanding dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan kenapa kita perlu membangun IKN, kenapa perlu pindah ibu kota. Iya. Ya. Nah, dari segi daftar alasan kalau kita bandingkan itu kan kelihatan, ya, tidak ada alasan yang signifikan untuk mengeluarkan rekomendasi ini IKN dibatalkan. Bahkan untuk ditunda pun nggak bisa ya, karena undang-undangnya juga udah ada ya, Bang. Ya, karena undang-undang, tapi juga ya alasan anggaran atau alasan apa yang lain itu juga tidak relevan, tidak signifikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara politik sekarang, ini kan suaranya datang dari sumber yang sama, ya. Sumber yang sama itu ada dua kelompok oposisi, satu oposisi resmi, satu oposisi yang tidak resmi. Nah, suaranya sama, dan itu mereka seperti sautan dalam satu orkestra kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah alasannya yaitu itu aja, ya, anggaran mudah sekali dimentahkan. 25 triliun dari 2.200 triliun nggak signifikan untuk mengganggu anggaran belanja lain. Tadi saya sebutkan anggaran belanja infrastruktur kita lewat PU aja 100 triliun per tahun. Ya, ambil aja itu 10 triliun dari situ untuk diarahkan ke IKN, udah 10 triliun. Dari PU dari perhubungan 50 triliun per tahun, ambil 5 triliun. Ya. Nah, itu seminim-minimumnya kalau kita ambil. Kalau kita ambil 15 triliun dari PU, 5 triliun atau 10 triliun dari perhubungan, 2 itu aja dah mengcover. Udah cukup ya. Iya. Melanjutkan rencana ini ya, rencana besar ini ya. Jadi apa masalahnya dengan soal anggaran? Gitu. Nah, jangan di blow up. Ya, oh ini anggaran 500 triliun dari mana? 500 triliun itu hitungan untuk keseluruhan, termasuk anggaran yang investasi dari pihak swasta, yang untuk bangun rumah sakit, universitas, kawasan wisata dan sebagainya. Ya, itu. Dan itu untuk ya dibangun selama 20 tahun lebih. Jadi ini kita seringkali korban pelintiran pernyataan. Korban pelintiran pernyataan ya, Pak? Iya, oleh orang-orang yang suaranya vokal tapi substansinya keliru gitu. Tapi motivasinya kira-kira apa, Pak? Ya motivasinya karena nggak ada, karena ada di oposisi gitu aja. Pokoknya beda, begitu. Oposisi itu kan harus beda, harus kelihatan gagah mengkritik kan begitu. Walaupun kritik itu ketika diperiksa dia ya harusnya dia malu mengkritik.
Makanya sebagian mereka kan ada yang pelin-pelan jadinya. Tadi bilang waktu deklarasi rame-rame tolak. Pas kita tanya langsung, enggak, saya enggak mengusulkan tolak, saya cuma mengusulkan ini ditunda gitu. Itu kelihatan. Ya, mohon maaf, itu profesor loh. Padahal kan Pak Jokowi ini kan termasuk apa ya, pemimpin yang visioner ya. Dia mau melihat bangsa Indonesia ini seperti apa mungkin di beberapa dekade ke depan. Itu gitu. dia. Ya, bayangin orang yang asalnya dari jantung Pulau Jawa dengan kultur Jawa yang kental, ya, lebih memikirkan pembangunan di luar Jawa. Ya, itu aja kita harus respect itu. Ya, matanya lebih terbuka dibanding dengan orang yang ada di luar Jawa atau berasal dari luar Jawa. Mata beliau lebih terbuka untuk membangun daerah pinggiran, daerah terluar, daerah perbatasan. Inilah namanya pemerataan yang ini yang namanya pemimpin dulu ya. Ini yang namanya pemimpin untuk suatu negara, suatu bangsa. Dia lihat betul bangsa ini yang dilihat, ya, bukan kepentingan sempit gitu. Iya. Bang, terkait dengan lokasi IKN ini, Bang, ini kan ini juga yang menjadi kontroversi juga ya di beberapa pihak ya. Walaupun nggak banyak gitu, mungkin karena ini lahannya siapa, lahannya si ini, kepentingannya ini gimana, Pak? Terus terang aja, buka isu yang dipakai kan isu oligarki kan, oleh kelompok oposisi atau kelompok yang pura-pura kritis, katakan pura-pura kritis, karena dimanapun kita membangun di Indonesia ini, mau di Batam, di Papua, di Morotai atau di mana, udah pasti ketemu oligarki. Nah, apakah karena itu lalu kita nggak usah membangun? Ya, jadi isunya kan bukan soal membangun atau enggak, pilihannya bukan tidak membangun atau membangun. Pilihannya adalah bagaimana membangun supaya pembangunan itu aman sesuai dengan visi misi. Kan itu yang penting. Nah, kalau mau ngangkat isu ke situ dong. Gimana cara ngadapin ini nih yang namanya oligarki yang ya dibuka aja. Nah, tapi kalau yang mereka maksud adalah ini perlu dikhawatirkan, ya, orang akan mengambil keuntungan atau akan mengkorupsi gitu, ya libatkan aja dari awal pihak kejaksaan, BPKP, kepolisian gitu. Ya, pihak mana lagi yang mau kita libat kalau tidak lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga audit itu kan? Itu caranya itu yang realistis kan begitu. Nah, ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, sejak awal minta BPKP masuk, kejaksaan masuk, ya, kepolisian diminta mengawal kan begitu. Kan itu caranya gitu. Untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan. Soal visi dijaga oleh para pakar ini. Ya, maka di dalam tim transisi pembangunan IKN ini itu ada namanya tim tenaga ahli, ada ketua dan anggotanya. Ada lagi tim penasehat. Kebetulan saya sekarang di tim penasehat. Ya, ada 5 orang ya yang diangkat jadi tim penasehat di situ. Tim penasehat pembangunan IKN. Pembangunan IKN, ya. Berarti Abang juga ada di dalamnya. Saya masuk di situ. Jadi ada ketuanya Profesor Bambang Brojonegoro, ya, mantan Menteri Bappenas, ya, mantan Menteri Ristek, ya, Menteri Ristek. Kemudian ada deputi dari Seknek di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, ya, Ibu Lydia, ya. Kemudian ada Wamen Lingkungan Hidup, Dr. Aludong, ya. Kemudian Gubernur Kalimantan Timur. Ini yang sebagai penasehat. Ya, itu. Bang, walaupun Abang ini tidak menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi, apakah memang Pak Jokowi juga masih sering komunikasi ke Bang Andrinov membicarakan terutama IKN ini, Bang? Ya, komunikasi ada. Tapi kan komunikasi itu tidak harus ketemu langsung. Tapi saya berani bilang komunikasi kami jalan dengan baik untuk menyampaikan masukan-masukan, saran gitu ya. Tetap masih berarti walaupun tidak jadi menteri, tapi tetap masih ini ya, Bang? Tetap. Ini kan memang ikhlas demi memperbaiki, memajukan bangsa. Ya, saya percaya Presiden Jokowi itu sungguh-sungguh, seperti halnya diakui kemudian oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Jokowi itu sungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa ini. Dan saya juga karena sudah tahu betul, ya, saya yakin beliau itu sungguh-sungguh.
Maka kita semua juga harus bantu sungguh-sungguh. Soal ada kekurangan boleh kita catat, kita mengizinkan untuk mengawas, mengontrol, mengendalikan. Ya gitu. Bang, satu lagi ini terkait dengan pembiayaan nikah ini Bang. Mungkin apa yang ada di benak Abang? Mungkin bisa nggak pembiayaan pembangunan nikah ini tanpa menggunakan APBN? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebetulnya yang dimaksud oleh pemerintah juga bukan itu, bukan tanpa APBN. Ya, yang dimaksud adalah ya sebagian besar nanti untuk sampai selesainya itu dananya sudah dari pihak lain, swasta, masyarakat, yayasan, kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau kita cek juga pernyataan pemerintah jelas kawasan inti dibangun oleh pemerintah dengan anggaran negara. Itu jelas kawasan inti ya Bang ya. Nah, cuman kan orang-orang tertentu kalau ada yang nggak ngambang sendiri, ya, ada satu pernyataan yang agak ngambang langsung ditarik ke yang lain, dipelesetkan kan begitu. Ya nggak masuk akal lah kalau anggaran ini 100% swasta, nanti malah menyimpang dari visi pembangunan IKN-nya. Ya, kalau jadinya nanti jadi kota bisnis properti, bukan ibu kota Nusantara dan bukan kota publik, bukan green city, bukan kota global, bukan kota kelas dunia. Iya. Bang, mungkin closing statement Bang, apa kira-kira mau Abang sampaikan terhadap para pengkritik IKN terus sama seluruh masyarakat Indonesia? Silakan Bang. Nah ya, saya ingin menyampaikan apa hal yang penting diketahui oleh publik tentang bagaimana seharusnya cara mengkritik. Ya, kalau memang niatnya atau mengambil posisi sebagai kritikus atau pengkritik, bawalah data yang lengkap, valid, dan argumentasi yang kuat dan logis. Itu yang penting. Jangan gunakan rumor untuk menyerang suatu rencana yang alasannya cukup kuat. Dan perhatikanlah maksud sebenarnya, kemudian isi dari rencana itu. Ya, kalau mau serius ingin mengkritik. Di luar itu, kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu, pasti ada kepentingan sempit. Bisa jadi hanya untuk eksistensi, ya, untuk popularitas atau menjaga posisi sebagai oposisi, gitu, supaya kelihatan eksis, gitu. Nah ini yang penting juga dipahami oleh publik, oleh masyarakat yang biasa berprasangka baik. Ya, tidak ikut-ikutan atau biasa dengan prasangka yang buruk. Ya. Perhatikan argumentasinya, logis tidaknya, valid tidaknya data yang cukup tidaknya data yang dibawa untuk mendukung pernyataan kritiknya itu. Kalau tidak, ya patut diragukan dan lihatlah apa yang sebetulnya direncanakan oleh pemerintah, oleh negara. Itu aja. Ya. Nah, sejauh ini dalam berapa kali dibikin acara pro kontra, debat, ya, saya melihat nggak ada alasan yang kuat, ya, yang cukup untuk mementahkan rencana ini, nggak ada. Dan kalau umpamanya pernyataan ini nggak bisa diterima, silakan bikin lagi, carilah pengkritik terbaik, ya, dari untuk IKN ini, dan beberapa yang terlibat dalam perencana IKN ini sampai sekarang akan siap melayani, tidak akan lari, tidak akan lari dari kritik-kritik itu, dan itu yang dilakukan selama ini juga. Ya, silakan, mau orator terbaik, ahli retorika terbaik, yang jago logika, silakan. Ya, kita buka aja forum kalau masih belum kenyang, belum puas dengan keterangan-keterangan dan buka ke publik gitu. Tapi ya debat yang sehat. Jangan lebih banyak cemooh-cemooh daripada argumentasi, kan begitu. Nah, itu aja dari harapan saya sih sebagai sebagai orang akademisi, ya, yang juga pernah terlibat langsung mengurus kebijakan publik, menangani kebijakan publik, ya. Saya tahu betul betapa rumitnya urusan publik ini. Itu saja dari saya. Optimisme ini akan tetap saya sangat optimis. Sesuai rencana. Saya akan sangat optimis IKN ini akan jadi. Oke. Begitu. Baik. Terima kasih Bang Andrino. Wah, sama-sama. Mantap. Luar biasa ini perbincangan kita hari ini, Bang. Luar biasa juga pertanyaan-pertanyaannya ini. Iya, makasih Bang.
Ya, sahabat Monitor Indonesia di seluruh Indonesia, kita tadi telah berbincang dengan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Andrino Pcaniago. Beliau juga adalah penasehat pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Semoga perbincangan tadi mencerahkan bagi kita semua. Salam.